Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zahra Lasaka, kelas 1B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, YIN Sultan Amai Gorontalo. Saya akan menjelaskan identitas artikel, sains, filsafat, dan ilmu yang ditulis oleh Yunita Antia, diambil dari https://crossflower92.wordpress.com. Apa yang dimaksud dengan sains, filsafat, dan agama? Sains adalah ilmu pengetahuan, dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan dan sistematik dan objektif serta dapat diteliti kebenarannya. Sebagai ilustrasi, dikisahkan bertanyalah seorang kawan kepada ahli filsafat yang arif dan bijaksana, bagaimana cara saya mendapatkan pengetahuan yang benar? Kemudian filosof itu menjawab, ketahuilah apa yang kamu tidak tahu dan ketahuilah apa yang kamu tidak tahu. Dari ilustrasi ini dapat digambarkan bahwa pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu dan merasa dan merupakan hasil proses dari usaha manusia. Beranjak daripada pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Adapun beberapa pengetahuan yang dimiliki manusia, yaitu pertama pengetahuan biasa atau common sense, yang kedua pengetahuan ilmu atau skills, yang ketiga pengetahuan filsafat, yang keempat pengetahuan religi. Sedang ilmu pengetahuan sendiri mempunyai pengertian sebagai hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistematika mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidikinya. Alam manusia, dan juga agama sejauh yang dapat dijangkau daya pemikiran manusia yang dibantu penginderanya yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral hakikat sarwa yang ada, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, hakikat manusia, serta sikap manusia termasuk sebagai konsekuensi daripada faham pemahamannya tersebut. Menurut Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat menyelidiki sebab dan asal segala benda. Hal yang menyebabkan manusia berfilsafat karena dirangsang oleh ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami manusia dalam kehidupannya. Untuk itulah, dalam berpikir filsafat perlu dipahami karakteristik yang menyertainya. Pertama adalah sifat menyeluruh, artinya seorang ilmu tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu sendiri, tetapi melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Kedua, sifat mendasar, artinya bahwa seorang yang berpikir filsafat tidak sekedar melihat ke atas, tapi juga mampu membongkar tempat berpijak secara fundamental. Dan ciri ketiga, sifat spekulatif, bahwa untuk dapat mengambil suatu kebenaran kita perlu spekulasi. Dari serangkaian spekulasi ini kita dapat memilih buah pikiran yang dapat diandalkan, yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan. Aliran-aliran filsafat modern, yaitu aliran fundamentalisme, adalah berasal dari kata fundamentatum yang berarti fundamen atau dasar. Fundamentalisme adalah gerakan dalam agama Protestan Amerika yang menekankan kebenaran Bible bukan hanya dari masalah kepercayaan dan moral saja, tetapi juga sebagai catatan sejarah tertulis dan kenabian.
misalnya tentang kejadian kelahiran Kristus dari ibu yang perawan, Advent keduanya, dan sebagainya. Secara umum, kelompok fundamentalis mempunyai dua ciri. Yang pertama, mereka menekankan pokok pandangan supernatural yang menyebut Tuhan memanifestasikan dirinya dalam alam dan sejarah melalui perbuatan-perbuatan luar biasa yang melampaui hukum alam. Yang kedua, mereka bertekad mempergunakan konsep agama sebagai batu ujian dalam membatasi kebenaran mengajar. Fundamentalisme akhirnya berarti oposisi dan gerejawan ortodoks terhadap sains modern. Ketika yang terakhir ini bertentangan dengan cerita yang dibawakan oleh Bible. Aliran ini memang berasal dari pengadilan John Scopes, tetapi implikasinya lebih melibatkan pertanyaannya apakah negara melalui legislasinya dapat membataskan perkembangan ilmiah, manakala sains itu sendiri, orang yang mempertahankan standar ortodoks dari agama Kristen ini menamakan diri mereka dengan fundamentalis, yaitu kelompok oposisi yang menantang liberalisme dan modernisme, yang mencoba mengasimilasikan karya kritik Bible abad ke-19 serta berusaha menselaraskan ajaran gereja dengan dilema masa itu. Liberalisme adalah paham yang menekankan kebebasan individu atau politik dan ekonomi yang menekankan atau mengutamakan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian-perjanjian produksi, konsumsi, tukar-menukar dan bersaing, serta hak milik partikuler atau swasta terhadap semua macam barang. Liberalisme. Yang ketiga, sains adalah ilmu pengetahuan dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan dan sistematik dan objektif serta dapat diteliti kebenarannya. Agama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Akidah, dinul, ajaran atau kepercayaan yang mempercayai suatu atau beberapa kekuatan gaib yang mengatur dan menguasai alam manusia dan jalan hidupnya. Agama pada umumnya merupakan 10 sistem kredo, tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Satu sistem ritus tata kepribadatan manusia kepada yang dianggap mutlak itu. Satu sistem norma tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya. Sesuai dengan sejalan dengan tata keimanan dan tata kepribadatan, agama berbeda dengan sains dan filsafat karena agama menekat keterlibatan pribadi. Seseorang yang religius merasakan adanya kewajiban yang tak bersyarat terhadap zat yang ia anggap sebagai sumber yang tertinggi. Bagi kepribadian dan kebaikan, agama tak dapat dipisahkan dari bagian-bagian lain dari kehidupan manusia jika ia merupakan reaksi terhadap keseluruhan wujud manusia terhadap loyalitasnya yang tertinggi. Sebaiknya agama harus dapat dirasakan dan difikirkan, ia harus diyakini, dijelaskan dalam tindakan. Kemajuan spiritual manusia dapat diukur dengan tingginya nilai yang tak terbatas yang ia berikan kepada objek yang ia sembah. Seseorang yang religius merasakan adanya kewajiban yang tak bersyarat terhadap zat yang ia anggap sebagai sumber yang tertinggi bagi kepribadian dan kebaikan. Agama tak dapat dipisahkan dari bagian-bagian lain dari kehidupan manusia jika ia merupakan reaksi terhadap keseluruhan wujud manusia terhadap loyalitasnya yang tertinggi. Sebaiknya, agama harus dapat dirasakan dan difikirkan. Ia harus diyakini, dijelaskan dalam tindakan. Relasi filsafat, sains, dan agama. Baik ilmu, filsafat, ataupun agama bertujuan sekurang-kurangnya berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Namun titik perbedaannya terletak pada sumbernya. Ilmu dan filsafat berumur pada ra'yu, akal, budi, rasio, reason, nouns, fede, vertan, vernunft. Manusia, sedangkan agama bersumberkan wahyu. Di samping itu, ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan penyelidikan.
riset, research, pengalaman empiri, dan percobaan atau eksperimen sebagai batu ujian. Filsafat menghampiri kebenaran dengan eksplorasi akal budi secara radikal atau mengakar, tidak merasa terkait oleh ikatan apapun, kecuali oleh ikatan tangannya sendiri bernama logika. Manusia mencari dan menemukan kebenaran dalam agama dengan jalan mempertanyakan berbagai masalah asasi dari atau kepada kitab suci. Kebenaran ilmu pengetahuan adalah kebenaran positif berlaku sampai dengan saat ini. Kebenaran filsafat adalah kebenaran spekulatif, dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, riset atau eksperimental. Baik kebenaran ilmu maupun kebenaran filsafat. Keduanya nisbi atau relatif, sedangkan kebenaran agama bersifat mutlak atau absolut, karena agama adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Baik ilmu maupun filsafat dimulai dengan sikap sangsi dan tidak percaya, sedangkan agama dimulai dengan sikap percaya atau iman. Terima kasih. Wallahu musta'an.